Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas Pendidikan IPA C 2019. Saya Janeta Eklin Fathania dan 4 rekan saya, Rizka Aulia Ahyar, Resnandia Putri Dias, Devi Ariska Noviati, dan Nikita Kurnianingrum. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang perubahan zat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perubahan zat. Tujuan kita mempelajari materi ini yaitu siswa dapat memahami dan mengidentifikasi sifat fisika dan kimia serta perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama ada perubahan fisika, yang kedua ada perubahan kimia, dan yang terakhir ada sifat-sifat zat. Pasti teman-teman semua bertanya-tanya, apa sih sebenarnya zat itu? Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Artinya di sini adalah zat memiliki volume. Berdasarkan wujudnya, zat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada zat gas, yang kedua ada zat cair, dan yang ketiga ada zat padat. Setiap zat memiliki sifat tertentu sehingga dapat dirasakan dan diamati oleh panca indera kita. Sifat-sifat zat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Untuk lebih jelasnya, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama ada sifat ekstensif. Sifat ekstensif merupakan zat yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Misalnya volume dan massa. Jadi semakin besar ukuran suatu zat, maka semakin besar volume zat tersebut. Semakin banyak jumlah suatu zat, maka semakin besar massa zat tersebut. Yang kedua ada sifat intensif. Nah, sifat intensif ini berkebalikan dengan sifat ekstensif. Jika ekstensif bergantung pada jumlah dan ukuran, nah sifat ekstensif ini sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah maupun ukuran zat. Sifat ekstensif berhubungan erat dengan volume, massa, ukuran, berat, dan panjang. Sedangkan sifat intensif berhubungan dengan didih, warna, suhu, kilau, dan kekerasan. Pada sifat intensif dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama ada sifat fisika. Nah, sifat fisika ini sifat yang berhubungan dengan perubahan fisik zat. Sifat fisika dapat digunakan untuk menerangkan penampilan suatu zat. Sifat-sifat yang tergolong sifat fisika yaitu ada warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, titik beku, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Yang kedua, ada sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia, atau sifat yang menyatakan interaksi antar zat. Sifat yang tergolong sifat kimia antara lain, yang pertama, mudah tidaknya suatu zat itu bisa terbakar. Contohnya alkohol, spiritus, dan bensin. Yang kedua, tingkat kestabilannya. Mudah tidaknya suatu zat urai oleh pengaruh panas. Contohnya air. Yang ketiga ada kreatifan. Mudah tidaknya suatu zat untuk bereaksi dengan zat lain. Contohnya asam mudah bereaksi dengan basa, kemudian membentuk garam. Dan yang keempat perkaratan. Mudah tidaknya zat membentuk karat. Contohnya besi mudah berkarat pada tempat yang lembab. Oke, teman-teman, tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan ya mengenai pengertian zat, kemudian ada berbagai wujud zat gitu ya. Nah, di video kali ini kita mau mempelajari lebih dalam lagi mengenai wujud zat, teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat nih ada seorang anak perempuan yang sedang mengaduk jus stroberi, teman-teman di sini. Nah, nih di sini bisa dilihat dia itu ada gas kan, itu asap yang kan dia ngaduk-aduk nih, ada asap. Nah, itu sebagai bentuk gas. Nih. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan wujudnya, bentuk zat itu kan ada 3, yaitu zat cair, zat padat, dan juga zat gas. Nah, oke, yang pertama zat cair. Nah, di sini dari tempat yang gede ini, airnya kita pindahkan ke gelas, teman-teman. Nah, bisa dilihat volumenya akan tetap sama. Nah, ketika kita lihat lagi di dalamnya itu ada partikel. Partikel zat air itu bentuknya seperti ini. Jadi dia itu tidak rapat gitu ya teman-teman dan dia bergerak terus gitu. Dan yang kedua ada solid state atau benda padat.
Nah, di sini contohnya adalah es. Es itu memiliki bentuk dan juga volume tetap gitu. Nah, zat padat sendiri itu partikelnya seperti ini teman-teman. Dia memiliki susunan yang rapat dan juga pergerakannya sangat sedikit. Yang berikutnya itu ada zat gas. Nah, asap tadi ya teman-teman dari yang diaduk tadi ini namanya gas teman-teman. Nah, ketika kita lihat, nah kita masukin ke dalam botol, dia akan memenuhi ruang. Jadi dia bentuk dan volumenya itu tidak beraturan gitu, teman-teman. Nah, bisa dilihat juga susunan partikelnya, dia itu bergerak ke sana kemari, dia itu sangat aktif gitu loh, teman-teman. Jadi dia pergerakannya sangat bebas gitu. Nah, itu tadi contoh-contohnya ya, teman-teman. Oke, buat diperjelas lagi bahwa bentuk zat itu ada 3, yaitu solid, liquid, dan gas, atau padat, cair, dan juga gas, teman-teman. Oke, next. Nah, ini partikelnya. Lihat susunan partikelnya, dia itu rapat. Dan juga dia pergerakannya sangat sedikit gitu. Yang kedua ada liquid state atau zat cair. Nah, zat cair sendiri, lihat. Dia pergerakannya bebas gitu ya, teman-teman. Partikel-partikelnya dia bergerak bebas. Nah, kalau yang terakhir ini gas. Nah, kalau gas sendiri pergerakan partikelnya itu sangat-sangat bebas, jadi dia bergeraknya sangat aktif, kayak nggak beraturan gitu. Nah, video ini teman-teman bisa lebih mengerti lagi, lebih paham lagi mengenai bentuk-bentuk zat gitu. Nah, semoga teman-teman bisa siap untuk mengikuti pembelajaran yang selanjutnya. Dadah! Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai perubahan zat. Pernah nggak sih kalian melihat fenomena seperti yang ada pada gambar A dan B? Yap, betul sekali. Gambar A adalah gambar es yang berubah menjadi air, dan gambar B adalah gambar kertas yang terbakar. Nah, dari kedua gambar tersebut, perubahan apa aja sih yang sebenarnya terjadi? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai perubahan fisika. Sebenarnya, apa sih perubahan fisika itu? Nah, perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Teman-teman semua pasti sering menemui perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah es batu yang berubah menjadi air ketika dibiarkan di luar ruangan dalam durasi waktu tertentu. Supaya lebih jelas lagi, mari kita identifikasi ciri-ciri zat yang mengalami perubahan fisika. Ciri yang pertama yaitu tidak terbentuk jenis zat yang baru. Seperti halnya es batu yang berubah menjadi air, ketika dia berubah wujud dari zat padat menjadi zat cair, zat penyusun keduanya masih sama-sama air. Ciri yang kedua yaitu zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula. Seperti halnya perubahan wujud dari es batu menjadi air, ketika es batu berubah menjadi air atau zat cair, kemudian ketika didinginkan atau dimasukkan ke dalam lemari es, dia akan berubah wujud menjadi batu es atau kembali ke bentuk semula, yakni es batu. Untuk ciri yang ketiga, yakni perubahan yang terjadi diikuti perubahan sifat fisik atau sifat yang tampak mata. Perubahan yang terjadi pada es batu berubah menjadi air, sifat fisik yang ditunjukkan adalah yang semula berbentuk bongkahan es atau zat padat berubah menjadi air atau zat cair. Ada ciri-ciri yang menyertai perubahan fisika. Yang pertama yaitu terjadi perubahan bentuk. Contohnya yaitu kertas yang disobek-sobek. Kertas yang disobek-sobek mengalami perubahan fisika karena kertas yang semula utuh berbentuk persegi panjang berubah bentuk menjadi potongan-potongan kertas yang kecil setelah disobek-sobek. Dalam perubahannya, kertas yang utuh dan sobekan kertas yang kecil-kecil tidak mengalami perubahan zat penyusunnya. Dengan kata lain, sobekan kertas kecil-kecil zat penyusunnya masih sama seperti kertas yang utuh yang sebelum disobek. Ciri yang kedua yaitu terjadi perubahan wujud. Contohnya yaitu air yang menguap. Ketika air dalam suatu wadah diberi kalor atau dipanaskan, maka dia atau menguap atau berubah wujud menjadi uap. Atau dengan kata lain, air yang menguap mengalami perubahan fisika dari zat cair berubah menjadi zat gas atau uap. Berikutnya, kita akan membahas mengenai proses yang menyertai perubahan wujud zat yang dapat kita lihat melalui bagan berikut ini. Proses membeku adalah perubahan zat cair menjadi zat padat. Sebaliknya, perubahan zat padat menjadi zat cair disebut dengan proses melebur atau sering dikenal dengan mencair. Kemudian,
Proses mengkristal adalah perubahan wujud dari zat gas menjadi zat padat. Sebaliknya, perubahan wujud zat padat menjadi zat gas sering disebut dengan menyublim. Yang berikutnya, proses mengembun adalah perubahan wujud zat dari zat gas menjadi zat cair. Sebaliknya, perubahan wujud dari zat cair menjadi zat gas sering disebut dengan proses menguap. Nah, dari proses perubahan fisika dan ciri-ciri yang menyertai perubahan fisika, ada hal yang perlu kita ketahui, yakni jika panas diberikan kepada suatu zat seperti pada proses meleleh, menguap, dan sublimasi, prosesnya adalah endoterm. Dalam hal ini, meningkatnya panas suatu zat menyebabkan kecepatan molekul bergerak lebih cepat. Sebaliknya, jika zat panas dikeluarkan dari suatu zat, seperti dalam proses meleleh dan kondensasi, prosesnya disebut eksoterm. Dalam hal ini, berkurangnya panas menyebabkan kecepatan molekul bergerak lebih lambat. Nah, setelah perubahan fisika, selanjutnya kita akan membahas apa itu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat jenis baru. Perubahan kimia ini bersifat permanen, yang artinya zat hasil terbentuknya itu tidak dapat atau susah untuk diubah kembali menjadi zat aslinya. Ciri-ciri yang menyertainya itu, yang pertama, ada terbentuknya jenis zat baru. Yang kedua, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Dan ciri-ciri keempat, diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Perubahan kimia disebut juga dengan reaksi kimia, di mana terdapat dua istilah yang digunakan, yaitu zat semula yang dinamakan reaktan atau reaksi, dan zat yang terbentuk dinamakan hasil reaksi atau produk reaksi. Contohnya, jika kayu dibakar akan menghasilkan arang kayu, di mana kayu dinamakan reaksi, sedangkan arang kayu dinamakan hasil reaksi. Terjadinya reaksi kimia dapat dilihat dari ciri-ciri yang menyertai perubahan zat tersebut, yaitu yang pertama ada perubahan warna. Suatu zat mempunyai warna tertentu tergantung pada komposisi dan kandungan unsur atau senyawa yang terdapat dalam zat tersebut. Contohnya, yaitu sendok logam yang ditempatkan di atas nyala api, maka terbentuk warna hitam dari asap yang mengandung karbon atau arang. Selanjutnya ada perubahan suhu. Reaksi kimia terjadi karena adanya perubahan energi yang menyertai reaksi kimia. Ada dua perubahan suhu yang menyertai perubahan kimia, yaitu kalori yang dilepaskan dan kalori yang dibutuhkan. Contohnya yaitu perubahan suhu pada larutan kimia saat dipanaskan. Ciri-ciri yang menyertai selanjutnya yaitu adanya pembentukan gas atau timbulnya gas. Beberapa perubahan kimia ada yang menghasilkan gas. Contohnya yaitu reaksi pembakaran yang menghasilkan gas CO2 atau reaksi pembusukan yang menghasilkan gas-gas yang berbau menyengat seperti gas amonia. Selanjutnya pembentukan endapan atau terdapat endapan. Endapan adalah suatu zat yang sukar atau susah larut dalam pelarut air. Contohnya yaitu reaksi antara perak nitrat dengan natrium klorida yang menghasilkan endapan perak klorida yang berwarna putih. Nah, selanjutnya adalah contoh perubahan fisika dan kimia. Salah satunya adalah lilin yang dibakar. Kita bisa lihat dari video setelah ini. Nah, ini sumbu yang dibakar ini akan menyala dan suhunya akan naik. Lilin ini akan mulai meleleh. Nah, lelehnya ini disebut perubahan fisika karena dia akan kembali lagi ke bentuk semula jika suhunya mulai menurun. Nah, lilin dibakar ini juga menghasilkan cahaya, energi panas, CO2, dan juga asap yang membumbung ke udara. Atau biasa disebut dengan perubahan kimia karena reaksi ini akan membentuk materi baru yang tidak dapat kembali. Sekian contoh dari perubahan fisika dan kimia yang salah satunya adalah lilin yang dibakar. Nah, itu tadi merupakan pemaparan materi yang kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan semangat belajar. Dadah!